Terima kasih Bapak Ibu anggota Komisi 10. Banyak sekali tadi bukan pertanyaan tapi masukan, dan kami catat setiap masukan tersebut selalu menjadi kajian dan PR besar kami untuk selalu mendalami isu-isu di sini. Setiap kali saya datang ke Raker, saya belajar banyak dari para anggota Komisi 10 mengenai apa isu-isu yang mungkin dan solusi-solusi dari isu tersebut. Mungkin yang pertama tadi komen sedikit saya mengenai yang kasus Unila ini. Sepertinya Komisi 10 sangat mengetahui reputasi integritas di Kemendikbudristek. Kita punya salah satu reputasi yang terbaik sebagai kementerian ya. Bersih-bersih yang kita lakukan di dalam kementerian itu ya, Bapak Ibu-ibu sudah mengenal lah dari mana mafia apapun yang sudah kita lawan gitu, mana yang belum kita lawan, semuanya sudah kita lawan. Tapi kita sangat fokus bukan menyelesaikan satu kasus per satu kasus. Kita tuh kalau membuat suatu kebijakan sistematis, contohnya seperti Siplah dalam pengadaan sekolah, atau contohnya seperti BOS online yang tiba-tiba sekarang pelaporannya jadi 100% online dan transparan sehingga kita semua bisa mengetahui apa. Jadi filsafat kita adalah kasus-kasus itu adalah cara kita mengetahui apa permasalahan yang ada, tapi kita selalu mencari, insting kita adalah untuk mencari solusi sistematis yang bisa meminimalisir isu itu. Dan satu poin tadi yang menurut saya sangat penting, saya juga setuju sama banyak anggota Komisi 10 bahwa transparansi ya, tema transparansi ini itu sangat penting. Dan tema transparansi dalam penerimaan mahasiswa pun adalah suatu tema yang penting, dan kami secara aktif sedang mendiskusikannya secara internal bagaimana mencapai transparansi tersebut seperti yang Pak Putra tadi bilang, dari kuncinya biar terang benderang. Jadi terima kasih Pak Putra untuk masukan itu. Saya juga sependapat dan izinkan kami melakukan sedikit brainstorming mengenai ini. Saya juga mendengar banyak sekali komen tadi mengenai para operator. Terima kasih. Isu di Dapodik, memang kita punya suatu keunggulan dengan sistem Dapodik, tapi keunggulan itu hanya tergantung kepada kualitas penginputan datanya gitu. Nah, kami punya banyak sekali tim teknologi yang bisa memperbaiki, tapi kalau masuk datanya aja salah ya akan tidak ada gunanya teknologi yang baik kalau tanpa SDM yang baik. Terima kasih untuk masukan itu. Mengenai tadi dapat masukan mengenai 20% anggaran pendidikan harus lebih kuat. Mungkin Bapak Ibu harus mengetahui bahwa kita telah merevisi PP 48 mengenai pendanaan pendidikan, dan sekarang sudah mulai proses trilateral untuk mendiskusikan definisi 20% anggaran pendidikan. Jadi sekarang Kemendikbudristek itu beserta Bappenas dan Kemenkyu ikut dalam proses penentuan definisi apa yang boleh disebut untuk anggaran pendidikan. Jadi proses itu sudah mulai, alhamdulillah kita sudah terlibat. Jadi pelan-pelan kami akan memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran. Satu hal tadi ada pertanyaan mengenai produktivitas birokrasi. Ada banyak cara untuk mengetahui produktivitas birokrasi, salah satunya tentunya dengan kinerja atau ukuran metrik-metrik formal. Tapi kalau saya ditanya mengenai apa efektivitas tim saya, yang terbaik adalah untuk menanyakan guru-guru, kepala sekolah, dan stakeholder di dalam sistem seperti perguruan tinggi dan lain-lain. Menurut saya kinerja yang terbaik bukan laporan yang disebut dengan angka-angka pencapaian. Menurut saya kinerja terbaik adalah kalau saya menanyakan kepada rektor yang progresif, atau saya menanyakan kepada kepala sekolah atau pada guru penggerak, apakah yang kita lakukan itu berdampak kepada sistem pendidikan kita. Itu menurut saya yang terpenting, Pak. Dari situ. Kalau secara efisiensi, tim saya di sini ini hobinya kerja semua, Pak. Kadang-kadang harus saya stop sedikit karena mereka kadang-kadang nggak pernah berhenti gitu kerjanya. Jadinya produktivitas buat saya adalah fokus kepada yang terpenting saja. Dan itu adalah suatu hal yang sangat sulit, di mana selalu ada isu-isu baru keluar gitu. Tapi produktivitas menurut saya negara ini akan jauh lebih produktif kalau pemerintahannya bisa jauh lebih fokus kepada isu-isu yang terpenting dan tidak tertarik selalu kiri kanan kepada semua isu yang sedang keluar pada hari itu atau pada minggu itu. Itu mungkin sedikit filsafat produktivitas saya. 11 adalah
Nanti mungkin saya akan meminta untuk masalah anggaran dan beberapa yang mungkin di bawah atau di atas anggaran, mungkin Bu Harti nanti bisa menjawab. Saya juga mungkin ingin meminta Bu Kiki untuk menjawab tadi ada beberapa pertanyaan mengenai vokasi dan struktur vokasi kita. Tadi pertanyaan untuk PISA, koreksi saya Bu Harti, tapi kita menggunakan hasil tahun 2018 untuk PISA karena COVID. Jadi itu yang data poin yang kita gunakan untuk 2018. Dan untuk topik P3K ya sangat mengerti Pak Fikri mengenai banyak masih isu-isu yang belum terresolusi, tapi mungkin Mas Iwan ada di sini. Mas Iwan mungkin bisa sedikit memberikan update ya mengenai di mana sekarang status beberapa inisiatif kita, karena banyak sekali effort kita keluar untuk para guru honorer. Ini bukan hal yang mudah, tetapi kita selama ini kita selalu menemukan titik terangnya, ya kan. Jadi tolong percaya sama kita. Kalau sudah 300.000 guru sudah menjadi dan mendapatkan formasi, tolong berikan keyakinan kepada kami bahwa kami akan bisa menyelesaikan isu ini. Mungkin itu dulu dari saya, silahkan mungkin Bu Harti sama Bu Kiki. Terima kasih Pak Menteri. Kami laporkan Bapak dan Ibu untuk pagu final adalah yang tertera dalam paparan tadi. Anggaran tersebut sudah melalui audit BPK dan sudah merupakan hasil konsolidasi dalam LKPP. Jadi yang data yang lain itu berarti belum merupakan hasil audit. Memang ada perubahan dari waktu ke waktu, seperti kita ketahui pagu alokasi tahun 2021 hanya 81,5 dan akhirnya data audit anggaran audit menjadi 88,7 karena ada tambahan dari PEN untuk kuota internet dan juga ada UKT, kemudian ada tambahan dari PNBP dan juga dari BLU, ada tambahan juga dari PHLN dan SPSN yang memang dibolehkan masuk di dalam DIPA kapanpun selama masa tahun berjalan. Dan kita tahu PHLN, SPSN memang kemarin menjadi tumpuan utama dari pembangunan pendidikan tinggi. Kemudian Pak El Nino, kami laporkan sebenarnya surat dari Paguyuban itu sudah dibalas. Pertama tanggal 22 April, bahkan yang surat dari Bapak Wakil Ketua MPR juga sudah kami balas tanggal 20 Juli. Jadi kami laporkan yang meminta untuk diterima itu adalah CPNS yang sebutannya TMS, tidak memenuhi syarat. Jadi memang meskipun ada formasi yang tidak terisi, kalau memang di bawahnya TMS, meskipun urutan pertama memang tidak diterima Bapak dan Ibu semuanya, dan itu sudah sesuai regulasi. Kalau misalnya ada yang mengundurkan diri misalnya, tapi di bawahnya ada yang memenuhi syarat, maka sudah kami usulkan untuk diterima langsung kepada BKN. Jadi memang yang tidak diterima itu yang meminta statusnya TMS, jadi tidak memenuhi syarat, sehingga karena kita ingin bahwa dosen-dosen itu berkualitas, betul-betul bisa memberikan layanan pendidikan yang terbaik, maka kami mengusulkan untuk tidak dipenuhi, dan kami sudah membalas juga untuk bisa mendaftarkan diri lagi tahun berikutnya, dan tentunya dengan persiapan yang lebih matang, mudah-mudahan mereka bisa diterima menjadi CPNS tahun berikutnya. Kemudian terkait dengan realisasi seperti yang saya sampaikan di dalam paparan, tidak hanya efisiensi tapi memang ada pelaksanaan yang umumnya karena berubah dari luring menjadi daring sehingga targetnya bisa ditambah. Untuk target-target yang di kebudayaan tidak semuanya memang bisa diprediksi, seperti misalnya cagar budaya banyak tambahan-tambahan usulan karena ditemukan hal-hal yang baru di masyarakat. Terkait dengan PIP, karena tadi cukup banyak pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya, PIP untuk yang sudah diaktifasi sampai tanggal 31 Januari tahun berikutnya uangnya tetap ada. Jadi meskipun diambil atau tidak diambil, kalau aktivasi dilakukan sampai tanggal 31 Januari tahun berikutnya aman. Hanya memang yang belum diaktifasi itu yang kemudian dikembalikan. Izin, itu yang dilaporkan yang sudah diaktifasi. Nanti, justru malah di 11 Januari itu 2021 sudah nggak ada uangnya. Nanti kalau misalnya ada data seperti itu nanti mohon kami dapat informasinya Bu, supaya kami juga laporkan dan juga mintakan dari bank penyalur. Kemudian terkait dengan penerima PNS
yang diusulkan untuk mendapatkan PIP untuk terutama untuk golongan 1-2, kami laporkan bahwa Juknis PIP mengacu pada Inpres Bansos, dan di dalam Inpres Bansos yang juga digunakan oleh Kemensos memang PNS, TNI, Polri tidak termasuk di dalam yang bisa dimasukkan di dalam data bansos. Begitu juga data DTKS yang hanya untuk desil 1, 2, 3, dan 4 di dalamnya juga memang tidak ada PNS dan TNI, Polri. Jadi kalau misalnya diusulkan berarti harus merubah keseluruhan regulasi terkait dengan bansos, Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian rasanya itu dari kami, mungkin dari karena Pak Menteri tidak ada, berikutnya Bu Kiki silakan. Silakan lanjut Bu. Terima kasih pimpinan, izin menanggapi pertanyaan mengenai vokasi. Yang pertama adalah tentang struktur pendidikan vokasi. Jadi yang ada di dalam naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi itu ada 3. Yang pertama adalah SMK, yang kedua pendidikan tinggi vokasi, apakah itu berada dalam satuan pendidikan vokasi seperti politeknik, akademi, dan sekolah tinggi, maupun program-program studi vokasi yang ada di perguruan tinggi akademik seperti universitas maupun institut atau sekolah tinggi. Kemudian yang ketiga yang kami harus kelola itu adalah kursus dan pelatihan, tetapi dengan adanya Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, maka kursus dan pelatihan yang dikelola oleh Kemendikbudristek adalah kursus dan pelatihan yang melayani anak-anak usia sekolah tetapi tidak berada di sistem persekolahan dengan berbagai alasan. Dan yang kedua, kursus dan pelatihan yang disiapkan oleh Kemendikbudristek itu yang mengarah pada kesiapan bekerja atau berwirausaha. Jadi itu yang menjadi tanggung jawab kami, Bapak, untuk pendidikan vokasi. Kemudian kalau Bapak tadi juga bertanya mengenai struktur atau komposisi datanya. Jadi pada saat ini kita memiliki 234 politeknik, Pak, dan 44 diantaranya negeri, sementara swasta ada 191. Namun dari sisi mahasiswa, 121.000 mahasiswa justru ada di pendidikan tinggi di politeknik negeri. Sebaliknya di swasta yang 191 politeknik itu memiliki hanya 66.000 mahasiswa. Demikian, sementara itu kita juga memiliki 5 akademi komunitas negeri yang tersebar, dan ini melayani pendidikan diploma 1 dan diploma 2 spesifik lokasi. Kemudian ada 2.152 perguruan tinggi, universitas, institut, dan sekolah tinggi yang mengelola 663.460 mahasiswa pendidikan vokasi. Jadi sekitar total mahasiswanya kita memiliki sekitar 900.000, Bapak, belum termasuk pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga lain. Untuk SMK kita memiliki 14.385 SMK dan swastanya di sana ada 10.701, sementara negerinya hanya 3.684. Tetapi sebaran siswanya itu hampir sama. Di negeri ada 2.380.000 ribuan, sementara di swasta ada 2.735.000-an. Jadi ada totalnya di Indonesia kita saat ini ada 14.385 SMK dengan jumlah siswa sekitar 5 juta siswa. Sebarannya seperti itu, dan bidang-bidang yang sekarang sedang kita fokuskan itu adalah mengenai, karena ini terkait dengan perkembangan dan kebijakan industri dan ekonomi di Indonesia, maka bidang yang sedang kita fokuskan adalah mesin dan konstruksi, hospitality termasuk di dalamnya pariwisata, jasa boga dan sebagainya, kemudian ekonomi kreatif, pekerja migran potensial, kerjasama lain, bidang lainnya adalah pertanian pangan termasuk di dalamnya peternakan perikanan, kelautan dan kemaritiman, komputer dan teknologi informasi termasuk di dalamnya animasi, game,
game industri dan Pimpinan, bisa interupsi aplikasi. nggak pimpinan? Demikian. Bu, terima kasih informasinya, dan secara kuantitatif kami bisa berhubungan Ibu ya Bu ya. Baik. Tapi saya ingin melihat Bu secara kualitatif bagaimana Bu, Baik. ya, Sebentar, ya. vokasional ini dengan pendidikan umum. Itu Baik. pimpinan, terima kasih. Sebentar saya jelaskan Bapak. Mengenai Mohon maaf, ini mungkin karena waktu ya. Ya, Jadi mungkin sekilas saja Bu. Mungkin Baik. karena ini Pak Iwan mungkin juga sekilas mungkin Ya. kalau Baik. di apa namanya? Mungkin Mas Nino kalau misalnya ini, Pak tapi Fikri, Mas Pak Menteri Fikri, itu biar semua saya ada tertulis. interupsi sebentar. Saya mengusulkan kalau bisa kan tadi jawaban-jawaban sepintas saja yang substantif dari Pak Menteri dan Bu Sekjen. Kalau ada tulisan tertulis begini, misalnya sampai hari ini kita di Komisi 10 saya masih dibully soal Unila itu. Jadi kalau ada keterangan dari Pak Menteri tentang apa yang sudah dilakukan, itu jawaban kita kepada orang lain bahwa Komisi 10 sudah melakukan afirmasi kepada Pak Menteri dan kita sudah ada bahwa sudah ada PLT dan sebagainya. Kita ini dibully Pak, terus terang. Terima kasih. Maksudnya ini semua nanti biar tertulis ya lebih ini, lebih rinci. Iya. ya. Silakan lanjut Bu. Baik Bapak Pimpinan. Jadi kalau pendidikan vokasi dan akademik, kami di pendidikan vokasi fokusnya adalah employability Bapak dan akses. Jadi employability termasuk di dalamnya adalah kebekerjaan, wirausaha dan melanjutkan studi. Sehingga memang kami berupaya untuk meningkatkan tingkat employability-nya, terutama di SMK yang masih sangat jauh, karena memang kami harus memperhatikan perkembangan industri di sekitar. Jadi kalau dilihat dari sisi kualitatif yang tadi Bapak tanyakan mengenai kualitas begitu ya Pak, kami sekarang itu pendidikan vokasi masih harus terus berupaya untuk bisa dipercaya, lebih banyak dipercaya oleh masyarakat, menjadi pilihan pertama dibandingkan akademik. Jadi tantangan kami adalah masih harus meningkatkan kualitasnya dibandingkan akademik Bapak. Demikian situasinya saat ini. Lanjut ya, mungkin silakan. Saya lanjut ya. Pak Terima Iwan. kasih Pak Ketua. Singkat saja untuk update tentang P3K dari 293.000 itu Pak yang lulus formasi 85% sudah diangkat, 85% sudah diangkat, 12% sudah keluar nomor induk kepegawaian dari BKN tapi menunggu pengangkatan Pemda. Sementara sisanya itu masih verbal, proses verbal belum selesai karena mungkin ada dokumen-dokumen yang belum dilengkapi. Lalu untuk tahun ini tentunya kita beberapa bulan ini bersama-sama dengan Kementerian Pan-RB, dengan BKN, dengan Kemendagri, Kemenkeu, kita melakukan coaching klinik Pak ke semua Pemda untuk mendorong pengajuan formasi. Jadi ini one on one dengan bukan saja dengan Dinas Pendidikan tapi dengan SDM-nya, BKP SDM, lalu juga untuk DPKAD ya, untuk memastikan bahwa anggarannya dan kemudian formasinya gitu ya, itu kita dorong karena supaya proses nanti mekanisme itu nanti dimulai itu semakin banyak formasi yang bisa diperebutkan oleh guru-guru honorer. Jadi itu kita lakukan dan nanti mekanisme yang akan kita lakukan tentunya memprioritaskan 193.000 guru yang sudah lulus passing grade itu, baru kemudian nanti mengutamakan untuk guru negeri, karena kan sebelumnya di awal kita membuat penyesuaian mekanisme untuk melindungi pertama yang sudah lulus passing grade, dan kemudian jangan sampai guru-guru swasta itu juga langsung itu. Kita kan masalah tahun lalu yang kita coba untuk atasi untuk tahun ini. Nah ini akan kita lakukan mekanismenya sesuai dengan Permenpan yang baru untuk itu. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, Pak Fikri. Mungkin lebih lanjut nanti di raker. Ya nanti saya kira ditulis karena ini Pak Aam mana nih? Karena nyodorkan data katanya ada yang diterima di tesnya di sini di dapil beliau namanya apa sih? Probolinggo apa? Itu tapi Pasuruan. dapat penawarannya di Papua misalnya begitu. Nah itu tapi tidak untuk ditulis saja nanti Pak. Ya, sebab ini Pak titipan dari Pak Khairul Amri. Melalui pimpinan Pak Ketua, ya mungkin kami minta kalau bisa dikirimkan update data yang terakhir yang sudah dilakukan, sehingga kita juga bisa menyampaikan ini ke masing-masing dapil gitu kalau ada pertanyaan. Kemudian yang kedua, banyak juga pertanyaan menyangkut tahap ketiga
itu kapan dimulai untuk P3K? Terima kasih. Tapi tertulis saja ya, Bang Andreas ya. Kalau untuk tahap ketiga? Sekilas saja, ini kok kepo. Pak Andreas, itu kan kita melakukan penyesuaian mekanisme dengan Permenpan yang baru. Jadi tahap yang nanti akan berlaku ini kita harus memprioritaskan dulu yang sudah 193.000 yang sudah lulus passing grade itu. Baru kemudian diperebutkan sisa formasinya dengan mengutamakan guru-guru di sekolah negeri dulu. Jadi itu yang mungkin yang dinamakan tahap 3-nya itu. Tapi kan kita tahap ketiganya harus dengan penyesuaian mekanisme yang Permenpan yang baru. Jadi bukan kalau dibilang tahap ketiga nanti ikut peraturan yang tahun sebelumnya, itu kan ada kita perbaiki Pak dengan Permenpan yang tahun 2022 ini. Paham Pak, tapi yang ini karena pertanyaan ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri, karena ada tiga tahap tahun yang lalu yang akan dilakukan. Bisa jadi bisa lebih dari 3 tahap nanti ya Pak. Karena mungkin masih perlu nanti sampai selesai. Ditunggu Permenpannya Pak. Ya itu yang akan membantu segalanya isu-isu yang kita hadapi di ronde 1-2. Silakan saya kembalikan ke Pak Fikri. Pak Menteri, karena ini nanti tahapan-tahapan itu ternyata juga ada regulasi baru, maka menyesuaikan berarti tahap 1, 2, 3 atau malah tahapan-tahapan itu dianggap ini tahapan baru ya, nggak tahu. Nanti tergantung. Saya kira lebih baik aturan baru tetap dengan 1 juta kan? Ya ini nanti mungkin sekaligus dijelaskan ya, nanti tertulis, dan mohon maaf ini minta langsung ditayangkan saja. Pak Fikri, izin sambil nunggu ditayangkan. Iya. Mau pesan aja sama Mas Menteri, boleh ya? Ya, oke. Mas Menteri kan tadi bilang. Ditayangkan, silakan. Mas Menteri kan tadi menyampaikan timnya sangat senang bekerja ya, sampai harus di stop. Kayaknya harus dibantu untuk seimbang fisik, mental, dunia akhirat. Kenapa? Karena di halaman 10 Pak, makanya tadi saya tanya, jadi kapan sih asesmen PISA itu dilakukan? Ternyata 2018. Hari di sini di halaman 10 ada nilai rata-rata PISA target 2021 disebutkan. Padahal kan pengukurannya 2018. Ketika disebut target, terus ada realisasi berarti diukur dong. Nah ternyata kan tidak ada pengukuran. Jadi bisi, kalau kata orang Sunda, bisi capek teuing. Kalau terlalu capek Pak, nanti nyatetnya jadi beda-beda karena jauh angkanya sama 2018. Itu aja sih Pak, supaya lebih seimbang kehidupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tausiah ya, Bu Ledia, itu tausiah ya. Saya langsung baca kemana nih? Ini pakai ini aja ya. Langsung saya kira yang pertama itu penyerahan laporan sudah selesai. Kemudian yang kedua pembahasan laporan keuangan. 1. Komisi 10 DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemendikbudristek RI atas capaian opini BPK tahun anggaran 2021 wajar tanpa pengecualian selama 9 tahun berturut-turut 2013 sampai 2021, serta capaian realisasi 95,48% anggaran tahun 2021 dari Paku APBN. Selanjutnya mendorong Kemendikbudristek RI untuk lebih meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian prestasi pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Ini karena dokumen begini oleh para kritikus, katanya Komisi 10 pekerjaannya cuma apresiasi katanya. Tapi tetap kita menyatukan itu. Kemudian yang kedua, terhadap LKPP Kemendikbudristek RI, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi secara komprehensif atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI guna memperbaiki pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran berikutnya, khususnya penyaluran PIP dan BOS. 3. Komisi 10 DPR RI menyesalkan atas rendahnya penetapan dan capaian target oleh Kemendikbudristek RI terhadap program dan kegiatan penguatan karakter dan peningkatan kualitas pembelajaran serta relevansi pendidikan. Untuk itu, mendesak Kemendikbudristek RI segera melakukan evaluasi dan kajian permasalahan implementasi kebijakan pendidikan tersebut. 4. Komisi 10 DPR RI menyesalkan rendahnya penetapan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi pada tahun 2021, padahal dalam kebijakan Merdeka Belajar terdapat program-program untuk pendidikan tinggi seperti Kampus Merdeka, transformasi dana pemerintah untuk Dikti, KIP Merdeka, dan
program perluasan beasiswa LPDP. 5. Dalam upaya meningkatkan APK perguruan tinggi, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk lebih meningkatkan bantuan kepada penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dalam bentuk peningkatan anggaran yang berkeadilan pada tahun-tahun anggaran selanjutnya. 6. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek untuk menyampaikan data rinci mengenai realisasi anggaran pada APBN tahun anggaran 2021 sebagai dasar evaluasi pembahasan anggaran tahun mendatang. 6 poin ini cukup? Ketua, saya minta hal yang saya sampaikan tadi yang berkaitan dengan operator sekolah itu juga menjadi bagian dari kesimpulan ini, sehingga ya Kemdikbud perlu mempertimbangkan, perlu untuk mempertimbangkan ada program atau ada kegiatan atau ada hal khusus yang dilakukan yang berkaitan dengan kepentingan operator sekolah tadi gitu, yang berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan secara maksimal sistem online digital yang sudah dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama untuk menghubungkan sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu tadi Pak Menteri sendiri menyampaikan bahwa kita punya teknologi yang bagus ini, tapi kalau input datanya tidak pas atau tidak valid, ini sering yang terjadi pada urusan-urusan yang berkaitan dengan PIP, berkaitan dengan infrastruktur sekolah dan yang lain-lain yang perlu diusulkan gitu. Karena semuanya itu ada di Dapodik gitu. Kalau operator sekolahnya nggak benar, nggak bisa melakukan itu dengan baik, ya saya kira banyak hal itu tidak tercapai melalui itu. Terima kasih pimpinan. Bang Andreas, ini sebenarnya saya tanya ke tenaga ahli ini. Yang dimaksud ini sudah diakomodasi di di nomor 2, cuma memang tidak disebut. Jadi tahap terhadap LKPP Kemendikbudristek RI, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi secara komprehensif atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI guna memperbaiki pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran berikutnya, khususnya penyaluran PIP dan BOS. Tapi ini memang nggak spesifik ya. Jadi mungkin perlu. Saya kira itu kan hanya satu bagian. Kalau bisa memperbaiki penginputan data melalui operator sekolah ini, saya kira banyak hal di PIP dan BOS itu kan salah satunya. Karena kita lihat tahun lalu itu banyak di daerah kami terutama itu banyak yang ketinggalan atau terpaksa harus tunggu karena input data yang berkaitan dengan dana BOS cut off data pada bulan Agustus atau September itu banyak yang terlambat. Bukan di lain-lain ya. Ini ada kaitannya dengan LKPP enggak, Pak? Karena ini kita bahas kan LKPP ya. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Tentunya berkaitan dengan LKPP. Karena kalau berarti nomor 7 berarti. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya operator sekolah dalam hal peningkatan kualitas pemanfaatan IT ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Cara bacanya pakai bahasa Inggris ya? Bahasa Indonesianya apa sih? TI, Teknologi Informasi. Untuk berarti TI gitu. Untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pimpinan, ya boleh usul karena ini sebenarnya kasusnya bukan hanya di dapilnya Pak Andreas, di hampir semua
problemnya itu kan bukan hanya karena dia tidak menguasai informasi, tapi bab detail, kesungguhan, nah itu juga jadi bagian. Tapi peningkatan kualitas SDM saja sih sebenarnya sudah cukup memadai ya. Karena persoalan-persoalan kita ada nomor induk kependudukan yang tidak sinkron, itu ternyata bisa jadi dari operatornya, bisa jadi dari orang tuanya. Jadi terlalu banyak variabelnya gitu. Tapi setidaknya kesiapan untuk peningkatan kualitas SDM operator itu sudah sangat membantu. Terima kasih pimpinan. Jadi cukup itu meningkatkan kualitas SDM pendidikan khususnya operator sekolah dalam hal peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Udah cukup begitu ya, Bang Andreas? Cukup ya? Oke. Koreksi nomor 2, Pak. Kan PIP dan BOS, kalau BOS tidak termasuk di dalam laporan keuangan pemerintah pusat karena itu ada di daerah. Kemudian yang nomor 4 mungkin maksudnya KIP kuliah. Oh, tadi saya bacanya juga ragu-ragu. KIP Merdeka. Iya, kalau KIP Merdeka memang ada yang tidak merdeka ya. KIP kuliah maksudnya. Cukup ya. Ini nama apa yang B ini? Cukup, setuju ya. Kemudian lain-lain, lanjut. Ini karena masuk usulan tetapi di luar bab dari pembahasan hari ini, tapi memang di agenda ada lain-lain. 1, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kebijakan penyelenggaraan perguruan tinggi, khususnya penerimaan mahasiswa baru, agar penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang melahirkan tindakan korupsi tidak terjadi. Ini nanti Komisi 10 juga ada panja perguruan tinggi. Jadi nanti sinergi dengan bersama-sama dengan Komisi 10. Kemudian yang kedua, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk terus-menerus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan seleksi guru dan tenaga kependidikan P3K dan menyelesaikan permasalahannya seperti terkait SK, formasi dan kepastian formasi serta anggaran. Selanjutnya mendorong Kemendikbudristek untuk dapat memiliki kewenangan lebih dalam penentuan kebijakan seleksi P3K. Kewenangan lebih maksudnya gimana? Ini tadi permintaannya untuk jadi jadi penanggung jawab. Izin ya. Ketua, yang ini bukan hanya P3K, maksudnya ditambah juga itu CPNS itu. Di apa? Ditambah juga yang CPNS, ya, P3K dan CPNS gitu maksudnya. Oh, kalau mau begitu berarti jadi ASN nanti. Iya, ASN. Guru dan tenaga kependidikan. Calon ASN. Calon ASN dan menyelesaikan permasalahannya. Meskipun ini yang lagi masalah P3K. ASN ada 2, gimana mau ditulis? Memiliki kewenangan lebih maksudnya apa ini? Penanggung jawab, menjadi penanggung jawab. Dapat menjadi penanggung jawab, bukan memiliki kewenangan. Penanggung jawab dalam P3K-nya kan kalau ini tadi Pak Elino tidak P3K. Dan penentuan kebijakan seleksi ASN khususnya tentang guru dan pendidik. Oh, guru dan tenaga kependidikan. Oh, dosen juga ya? Berarti guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Ini P3K di belakang nggak relevan tuh. Kalau ini maunya atau mau poin sendiri? Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan seleksi guru dan tenaga kependidikan. Guru dan tenaga pendidikan P3K maksudnya? Seleksi ASN bidang pendidikan gitu barangkali. Kenapa? ASN bidang pendidikan. ASN bidang pendidikan. Jadi mencakup semuanya. Mencakup seluruhannya. ASN. Kalau ASN kan berarti PNS dan CSN. Iya, ASN itu PNS dan P3K.
Kalimatnya gimana tuh? Guru dan tenaga kependidikan ASN. Nah, seleksi ASN. ASN-nya bukan di belakang. Iya. Berarti bukan guru dan tenaga pendidikan. Bidang pendidikan maksudnya cuman ini biar guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Dan menyelesaikan permasalahannya seperti terkait SK, formasi, kepastian formasi, serta anggaran. Selanjutnya mendorong Kemendikbudristek untuk dapat menjadi penanggung jawab dalam penentuan kebijakan seleksi ASN tersebut. Nah, bidang pendidikan ya udah. Kemudian yang ketiga, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek agar dapat memastikan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Sisdiknas dilakukan oleh Komisi 10 DPR RI sebagai alat kelengkapan Dewan yang membidangi pendidikan. 4. Pimpinan. Ya. Pimpinan, di poin nomor 3 saya rasa kalau kita memahami alurnya, Kemendikbudristek tidak punya kemampuan dan kewenangan untuk memastikan. Yang punya itu adalah Bamus. Saya nggak pernah di Bamus, nggak ngerti Bamus, tapi tahu-tahu dikit. Itu sama dengan Dikdok yang pernah dipersoalkan oleh Pak Ketua. Ketika beberapa fraksi maunya di Komisi 10, ternyata mayoritas fraksi maunya dibalik. Jadi kalau kita taruh nomor 3 itu, nanti dikira kita nggak paham aturan gitu loh. Gitu pimpinan. Jangan sampai nanti terekam seolah-olah kita kurang paham gitu loh. Paham aturan di rumah sendiri. Nah, ini maksud saya. Nanti takutnya Mas Menteri bingung nih bagaimana caranya. Sepakat pimpinan, sepakat sama Bang Putra. Itu saat ini masih jadi domainnya pemerintah dan belum dibawa ke DPR, jadi nggak usah dibuat, itu di drop aja. Ya sudah di drop. Tapi intinya substansinya udah tersampaikan. Ya udah. Ya, Pak Ketua, mungkin yang bisa kita lakukan adalah mendorong supaya mempercepat gitu. Tapi kalau memastikan itu bukan wilayah kita gitu. Ya sudah, di drop saja tadi, sudah. Kemudian yang ketiga, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk dapat berperan aktif dalam hal pengelolaan destinasi pariwisata, khususnya destinasi pariwisata terkait konservasi, mengingat Kemendikbudristek RI sebagai kementerian yang memiliki kewenangan dalam bidang cagar budaya. Yang ada cagar budayanya. Kalau yang tidak ada cagar budaya nggak bisa juga masuk. Itu sudah cukup ya? Museum dan cagar budaya. Cukup ya? Izin pimpinan, ya. Mohon maaf sedikit koreksi. Berperan aktif dalam hal pengelolaan cagar budaya di destinasi wisata. Sebab kalau destinasi pariwisata bukan domainnya Kemendikbud, tapi kalau cagar budaya di destinasi wisata itu menjadi bagian. Terima kasih. Yang tidak ada cagar budayanya nggak bisa. Termasuk museum tadi Pak, masuk. Museum dan cagar budaya. Udah cukup ya. Pimpinan, poin nomor 1 boleh ditambahkan bukan hanya sekedar evaluasi yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, tapi takutnya nanti ya ada tindak lanjutnya maksudnya, supaya tidak hanya sekedar evaluasi karena memang itu kewenangan dari Kemendikbud. Maksud saya nanti stop di evaluasi kan nanti kita ketemu di masa sidang berikutnya lagi. Usulannya mendesak melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kebijakan penyelenggaraan dan menindaklanjuti hasil evaluasi itu langsung berupa. Oke. Jadi nanti kita lihatnya actionnya langsung. Menindaklanjuti hasil evaluasi. Iya nggak apa-apa. Ini saya kasih tahu juga tadi bahwa Komisi 10 sudah membuat panja perguruan tinggi sehingga nanti bisa bersama-sama, jadi seiring nanti di sana. Diputuskan dalam rapat internal tersingkat. Sudah tersingkat yang hanya 10 atau 15 menit sehingga disangka Mas Menteri disangka ini rakernya mundur gitu. Padahal ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tadi.